pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arif Channel. Mas Bro, Mbak Bro nih, gimana kabarnya? Sehat semua kan? Oke, kali ini ada pertanyaan. Peristiwa seperti ini, kira-kira Mas Bro, Mbak Bro pernah nggak menerima stiker-stiker di grup WhatsApp yang berbau kesusilaan, yang jorok-jorok? Ya, biasanya itu ada di grup-grup WA. Bisa saja ya chat secara personal chat, stiker-stiker jorok, terus kemudian ngirim video-video yang tidak senonoh di grup WA. Kira-kira bagaimana hukumnya? Kita akan bahas, oke? Bang, kira-kira itu diatur di mana ya, Bang? Kaitannya dengan hal-hal kesusilaan seperti itu. Oke, jangan lupa sebelumnya tonton sampai selesai biar kita dapat pemahaman secara menyeluruh. Jangan lupa like, subscribe, and share biar menjadi pengetahuan kita bersama, pengetahuan banyak orang. Oke, kita bahas. Kira-kira diatur di mana? Saya akan bacakan aturannya. Oke, biar nggak secara tekstualnya tidak salah bunyi undang-undangnya. Yang pertama diatur di dalam Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Bunyinya seperti ini, yaitu di dalam pasal 27 ayat 1. Saya bacakan ya, Mas Bro, Mbak Bro semuanya. Pasal 27 ayat 1 itu mengatur kaitannya dengan khususnya di bab 7, perbuatan yang dilarang. Pasal 27 ayat 1 mengatakan seperti ini. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Jelaskan Mas Bro, Mbak Bro. Jadi perlu kita hati-hati hal-hal yang seperti itu tadi. Kira-kira ancaman pidananya seperti apa? Pasti setiap undang-undang itu yang sifatnya itu perbuatan pidana itu disertai dengan ancaman pidana. Diatur di dalam pasal 45 ayat 1. Bunyinya seperti ini. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana disebutkan dimaksud di dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi perlu kita ketahui di Undang-Undang ITE ini pun sudah mengatur kaitannya dengan hal-hal yang melanggar kesusilaan. Itu perlu kita perhatikan. Jangan sampai kemudian kita mengirim ya gambar-gambar yang aneh kepada orang. Biasanya itu di grup-grup WhatsApp ini. Mungkin kalau laki-laki biasanya itu pasti kita nggak enak kan. Tapi kadang juga risih juga, apalagi yang menerima itu cewek-cewek. Nah, nanti takutnya kalau misalkan ngirim ke seseorang perempuan sudah punya suami, istrinya bilang ke suaminya, kelihatan maksudnya mengirim gambar-gambar yang aneh, suaminya nyuruh si istri, laporkan aja. Bisa kena itu Mas Bro. Jadi kita perlu hati-hati dalam menggunakan suatu perkembangan teknologi. Artinya perkembangan teknologi itu pun juga kita harus iringi tetap
kita iringi dengan etika dan ya sopan santun dan lain sebagainya, norma-norma kesusilaan juga kemudian harus kita perhatikan. Kira-kira diatur di mana lagi nih Mas Bro, Mbak Bro, kaitannya dengan hal-hal seperti ya ngirim-ngirim gambar-gambar jorok, video jorok, stiker. Sekarang kan aneh-aneh banget ini, ngirim-ngirim stiker-stiker jorok. Ya, kira-kira diatur di mana lagi? Kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Undang-Undang tentang pornografi. Di dalam pasal 4 ayat 1-nya dikatakan seperti ini Mas Bro. Di bab 2 tentang larangan dan pembatasan. Saya bacakan secara teksnya, teks undang-undangnya, bunyi undang-undangnya. Jadi seperti ini. Pasal 4 ayat 1 mengatakan setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, dan menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat. Yang pertama, persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang. 2. Kekerasan seksual. 3. Masturbasi atau onani. Yang keempat itu ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Ini agak sedikit itu nih Mas Bro, ketelanjangan aja atau tampilan yang mengesankan aja, mengesankan ketelanjangan, itu bisa masuk tadi, merupakan larangan dan batasan dalam undang-undang pornografi. Kemudian yaitu selanjutnya menunjukkan alat kelamin atau pornografi anak. Jadi sering kan itu stiker-stiker di WA, di grup WhatsApp itu diedit-edit kayak gitu, terus ya tidak senonoh lah. Gimana kira-kira ketentuan pidananya? Kita lihat pada pasal 29 tentang ketentuan pidana di bab 7. Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjualbelikan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 dipidana paling lama 12 tahun. Lumayan tinggi Mas Bro, 12 tahun. Dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta. Itu paling sedikit Mas Bro. Dan paling banyak 6 miliar rupiah. Jadi itu ketentuan pidananya Mas Bro, kaitannya dengan hal-hal yang melanggar kesusilaan, apalagi itu ya sangat mengganggu ya, yang seharusnya WA itu kita jadikan ya media untuk silaturahmi, media untuk menjalin komunikasi. Tapi kadang orang-orang yang suka seperti itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh, ngirim-ngirim gambar, ngirim video, stiker yang aneh-aneh, yang kita menurutnya juga akan risih gitu loh. Itu Mas Bro, Mbak Bro. Jadi perlu kita ketahui. Saya juga kemudian ingin menghimbau kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat pemerhati hukum, untuk kemudian secara bijak menggunakan sosial media, baik di WA, Facebook, semualah sosial media. Jadi kalau kita berbicara terus kemudian mengomentari sesuatu, itu harus secara yang bijak, etika kemudian dikedepankan, terus kemudian ya biar tidak ada kesalahpahaman, tidak ada yang tersinggung. Terus kemudian kita juga bersosial media juga menjadi enak. Ayolah kita saling memberikan misalkan kritik yang membangun. Artinya kritik juga kemudian diimbangi dengan sebuah solusi atau sebuah ya kira-kira apa yang kemudian kekurangan dan
kelebihan juga disampaikan secara balance, secara equal. Jadi Mas Bro, Mbak Bro semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga menjadi pengetahuan kita bersama. Jangan lupa nih Mas Bro, jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.